Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand kembali unjuk gigi di Liga Belgia. Dampak signifikan klub Belgia usai Marcelino Ferdinand menjadi starting line up. Asa Indra Syafri melibas Vietnam sepeninggal Park Hang-seo. Timnas Vietnam ketar-ketir melihat kekuatan timnas Indonesia di SEA Games 2023. Ada beberapa pemain keturunan dan dibantu oleh pemain U20 naturalisasi. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand kembali unjuk gigi di Liga Belgia. Ya, meski harus menelan pil pahit gagal tampil di Piala Dunia U20, pemain timnas U20 Marcelino Ferdinand berhasil menarik perhatian staf kepelatihan klubnya KMSK Dense. Marcelino dinilai mampu beradaptasi dengan baik dan menampilkan performa yang luar biasa. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh asisten pelatih KMSK Dense Frederick. Menurutnya Marcelino Ferdinand dapat membuktikan lebih cepat kemampuannya. Ya, karena posisi kami di klasemen, pemain-pemain baru lainnya akan mendapatkan kesempatan untuk membuktikan diri lebih cepat. Sebagai contoh, Marcelino akan mendapatkan tempat pertama besok, ujar Frederick. Selain itu, Frederick juga memuji kemampuan dan permainan mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut. Ya, dia memainkan pertandingan persahabatan yang sangat baik melawan Ostende dan membantu kami menang telak dengan 1 golnya dan juga 1 asisnya, lanjut Frederick. Marcelino Ferdinand adalah salah satu talenta terbaik yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Pemain kelahiran tahun 2004 tersebut sebelumnya pernah bermain di Liga 1 bersama Persebaya Surabaya. Kontribusinya pun signifikan. Dirinya berhasil bermain dalam 30 pertandingan dan menyumbangkan 7 gol. Selain itu, Marcelino juga pernah masuk daftar 60 pemain dengan talenta terbaik menurut The Guardian. Dan inilah yang menjadi alasan KMSK Dense ingin memboyongnya ke Eropa. Dampak signifikan klub Belgia usai Marcelino Ferdinand menjadi starting line up. Ya, Marcelino Ferdinand berhasil mencatatkan debut sebagai starter line up KMSK Dense. Bermain sedari menit awal, Marcelino Ferdinand membantu KMSK Dense menang telak. Kemenangan tersebut juga menegaskan KMSK Dense terhindar dari zona degradasi musim ini. KMSK Dense berhasil menang 5-0 atas SL16 FC dalam lanjutan Liga 2 Belgia pekan 27. Kini si Ores Hitam bertengger di posisi kedua grup B. Klub Marcelino mengoleksi 37 poin dari 27 pertandingan. Kemenangan kemarin malam membawa KMSK aman dari kemungkinan terdegradasi. Dasar klasemen kini dihuni oleh Excelsior Virton dengan koleksi 18 poin dari 26 pertandingan. Dengan menyisakan 6 pertandingan lagi, pesaing KMSK Dense tidak mampu menyalipnya. Paling baik jika Excelsior Virton menyapu 6 laga sisa hanya memperoleh 36 poin. Masih terpaut 1 poin dengan klub Marcelino Ferdinand. Bagi Marcelino ini merupakan pertandingan penting. Pemain kelahiran Jakarta tersebut mencatatkan debut pertamanya sebagai starter. Sebelumnya, ex pemain Persebaya Surabaya hanya masuk sebagai pemain pengganti. Gelandang serang milik timnas Indonesia masuk dari bangku cadangan saat KMSK Dense kalah 2 kali. 1 kali atas Chonggeng dengan skor 1-3, Marcelino main hanya 10 menit. Sedangkan saat menelan kekalahan 1-0 atas FC Vislender, Marcelino bermain 17 menit saja. Akhirnya pada pertandingan kontra SL16, Marcelino Ferdinand berhasil tampil sejak awal. Marcelino menempati posisi gelandang tengah saat menghadapi SL16. Bermain di Burgemeester van de Velica Stadion, penampilan hanya bertahan hingga babak kedua. Selanjutnya Marcelino digantikan oleh Steven de Ruyter pada menit ke-46. Dari ajang SEA Games 2023, Asa Indra Syafri libas Vietnam sepeninggal Park Hang-seo. Ya, timnas Vietnam sudah tak lagi dilatih Park Hang-seo lagi. Pelatih timnas Indonesia U22 Indra Syafri berharap bisa memanfaatkan situasi ini di SEA Games 2023. Indra Syafri ditunjuk menjadi pelatih timnas U22 SEA Games sebab SEA Games mepet dengan gelaran Piala Dunia U20 2023 yang pada akhirnya batal digelar di Indonesia.
Meski Piala Dunia U20 batal, PSSI memutuskan untuk tetap mempercayakan Indra Syafri sebab Direktur Teknik PSSI itu sudah terlanjur menyiapkan tim dengan menggelar pemusatan latihan sejak bulan Maret lalu. Indra Syafri sendiri menegaskan bahwa medali emas adalah target mutlak yang harus diraih timnya. Setidaknya satu lawan kuat yakni Vietnam sedang dalam masa transisi pasca ditinggal Park Hang-seo. Ya, saya beberapa kali berhadapan dengan dia dan saya bahkan masih berkomunikasi dengan Park Hang-seo dan dia memutuskan tidak lagi di Vietnam, kata Indra Syafri. Tentu ada masa transisi, saya berharap masa transisi ini menjadi hal yang tidak positif untuk Vietnam. Mudah-mudahan ya, ujarnya menambahkan. Federasi Sepak Bola Vietnam sudah menunjuk Philippe Troisier sebagai pengganti Park Hang-seo. Pelatih asal Prancis itu tercatat pernah menangani timnas Jepang di Piala Dunia 2022. Philippe Troisier juga pelatih yang mengantarkan Jepang juara Piala Asia tahun 2000. Beberapa tim yang pernah dilatihnya adalah Pantai Gading Nigeria, Burkina Faso, hingga Afrika Selatan. Timnas Vietnam ketar-ketir melihat kekuatan timnas Indonesia di SEA Games 2023 yang dibantu pemain naturalisasi U20 timnas Indonesia. Ya, salah satu media Vietnam, Zing News, membahas kekuatan timnas Indonesia di SEA Games 2023 setelah mendapatkan bala bantuan dari pemain U20. Skuad yang dibesut oleh Sintayong ini adalah tim yang memang dipersiapkan jauh-jauh hari untuk tujuan besar bermain di Piala Dunia U20. Jika timnas U20 yang diberangkatkan, Zing News menilai ini sebagai ancaman serius bagi lawan-lawan Indonesia di SEA Games 2023 termasuk Vietnam. Menyoal nasib para pemain timnas Indonesia U20 yang telah dibubarkan lantaran gagal mentas di Piala Dunia U20 2023, saat ini beberapa pemain dikabarkan bakal bergabung dengan skuad timnas Indonesia U22. Hal ini disampaikan langsung oleh Indra Syafri, sosok yang juga menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI ini berniat memanggil 7 pemain timnas U20 ke SEA Games 2023. Dengan batalnya timnas Indonesia U20 ikut di Piala Dunia, saya sudah berdiskusi dengan pelatih Sintayong dan akan panggil 7 pemain dari U20 yang inti, kata Indra Syafri. Seperti diketahui, timnas Indonesia U20 sudah memulai persiapan untuk SEA Games 2023 yang berlangsung di Kamboja pada 5-17 Mei mendatang, di mana cabang olahraga sepak bola sudah mulai sejak 29 April nanti. Sebanyak 36 pemain dipanggil ikut serta dalam TC, di mana kemungkinan ditambah 7 pemain dari timnas Indonesia U20. Nantinya hanya akan ada 20 pemain yang dibawa ke Kamboja. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.